Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiangong Season 10 episode 26. Oke lah, nggak usah banyak Bang Ming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cahaya kemasan yang pada saat ini berada di dalam kegelapan di dasar sungai Pil ini tiba-tiba saja mengeluarkan suara ledakan yang tercipta dari gelembung-gelembung yang lembut sebelum pada akhirnya riak yang sangat mengejutkan kini telah menyebar. Dan ini adalah hari ke-11 Lindong berada di dasar sungai Pil. Meskipun di panggung pelatihan dari aula sunyi ini sangat ramai, tapi di sungai Pil ini sendiri masih sangat tenang karena sebenarnya Lindong belum menunjukkan tanda-tanda untuk segera keluar. Dan selama 11 hari ini, energi emas nirwana yang pada awalnya sangat kental dan berukuran ratusan kaki, kini hanya tinggal beberapa puluh kaki saja. Meskipun energi emas nirwana itu menyusut dalam jumlah yang sangat banyak, tapi fluktuasi energi di dalamnya benar-benar sangat kental, yang bahkan memberikan tekanan yang lebih kuat dan juga menakutkan dari sebelumnya. Jika dilihat dari situasi ini saja, seseorang yang berada di nirwana ke-6 pasti tidak akan bisa bertahan lama karena tekanan itu. Tidak lama kemudian suara retakan pun terdengar, yang ternyata suara retakan itu berasal dari tubuh Lindong yang sedang duduk bersemedi seperti seorang Buddha, karena pada saat ini lapisan armor dari sisik naga hijau yang telah menutupi seluruh permukaan tubuh Lindong, cahayanya benar-benar telah meredup dan garis retakan yang sangat banyak kini juga terlihat. Jelas hal itu telah menjadi bukti bahwa tekanan yang kuat ini pada akhirnya akan memaksa sisik naga hijau mencapai batasnya. Dan jika dilihat lebih dekat, dari retakan sisik naga hijau terdapat noda darah. Dan hal itu benar-benar membuat kondisi Lindong terlihat memprihatinkan. Sungai Pil ini benar-benar tempat yang cukup misterius karena tekanan yang ada di dalamnya setiap hari semakin bertambah. Dan setelah mengalami 11 hari di dalam dasar sungai Pil, jika bukan karena Lindong telah menguasai transformasi tubuh naga hijau surgawi, kemungkinan besar tubuhnya akan dengan paksa dihancurkan dan berubah menjadi gumpalan daging. Bahkan dengan armor yang terbuat dari sisik naga hijau saja, pada saat ini masih terlihat luka retakan yang terbentuk di kulit Lindong. Itu adalah fakta bahwa dasar sungai Pil ini benar-benar tempat yang menakutkan. Meskipun tubuh Lindong pada saat ini penuh dengan luka, tapi matanya masih tertutup rapat. Gelombang demi gelombang kekuatan pelahap terus menyebar dari dalam tubuh Lindong yang pada saat ini masih dengan brutal menyerap energi emas nirwana. Dan tiba-tiba saja, dengan banyaknya energi emas nirwana yang telah diserap oleh Lindong, dia pada saat ini merasakan sesuatu yang unik di dalam tubuhnya. Dan hal itu berasal dari energi roh Yuan. Selama waktu 11 hari ini, sebenarnya energi roh Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong juga meningkat beberapa kali lipat. Dan warnanya benar-benar berubah menjadi emas yang tebal. Hal itu membuat energi roh Yuan benar-benar terlihat sangat indah. Hal ini telah membuat pikiran dari Lindong sendiri terfokus pada energi roh Yuan itu, karena Lindong sekarang bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari dalamnya. Kekuatan yang dipancarkan oleh energi roh Yuan itu disebut dengan kekuatan roh Yuan, dan hanya para ahli yang tubuhnya telah bisa membentuk roh Yuan, mereka dapat menggunakan energi yang sangat kuat ini. Dan hal itu benar-benar sebuah kekuatan yang sangat didambakan oleh Lindong. Lindong pun sekarang berpikir, jika dia bisa mengendalikan energi ini, pasti dia memiliki kartu truf lain yang akan sangat mengerikan. Tiba-tiba saja energi roh Yuan itu mulai mendesis, dan riak energi kecil mulai muncul dari dalamnya, yang kemudian memunculkan sebuah benang-benang emas yang pada saat ini menyatu satu sama lain. Dengan penggabungan benang-benang emas ini, energi roh Yuan itu menjadi tidak beraturan, dan Lindong bisa melihat bahwa sebenarnya energi roh Yuan mampu berubah menjadi berbagai banyak bentuk. Setelah Lindong diam-diam mengamati perubahan dari energi roh Yuan, dan dia pun pada saat ini berpikir, meskipun energi roh Yuan ini bukan miliknya, tapi Lindong yakin bisa mengubah energi roh Yuan ini menjadi sesuatu yang sangat berguna untuk dirinya sendiri.
Di dalam energi roh Yuan ini mengandung kekuatan yang sangat tajam dan juga sombong. Jika Lindong menyia-nyiakan hal itu, pasti dia akan sangat kecewa karena membuang sumber daya yang sangat berharga. Yang kemudian Lindong pun bergumam karena energi roh Yuan ini tidak bisa diubah menjadi roh Yuanku sendiri, maka aku akan mengubah energi roh Yuan ini menjadi objek yang lain. Meskipun secara teori, hanya para ahli yang telah sepenuhnya mampu membentuk roh Yuan dan mereka mampu menciptakan sesuatu seperti ini, tapi Lindong sekarang sangat yakin bahwa dia seharusnya bisa berhasil ketika ingin mengubah energi roh Yuan yang ada di dalam tubuhnya ini menjadi sesuatu yang lain. Setelah memutuskan hal ini, Lindong pun akan segera bertindak. Tiba-tiba saja dengan kekuatan pikiran, dengan cepat, Lindong sekarang terfokus pada energi roh Yuan yang berwarna emas itu, yang pada akhirnya energi roh Yuan mulai bergoyang dengan cepat, dan banyak benang-benang emas yang tidak terhitung jumlahnya kini telah bertabrakan satu sama lain yang kemudian bergabung. Sebuah riak energi yang sangat mengejutkan juga terpancar dari dalamnya. Di tengah tabrakan ini, benang-benang energi roh Yuan sebenarnya telah menyusut secara bertahap. Hal itu membuat energi roh Yuan menjadi semakin tebal dan juga lengket, dan pada saat ini segera menyusut dengan cepat. Dengan suara yang rendah, Lindong pun berkata, berubah bentuk, dan tiba-tiba saja kekuatan pelahap yang sangat hitam kini dengan cepat melonjak ke dantian dari Lindong. Hal itu secara arogan melilit bola berwarna emas yang kecil itu, dan di tengah pembungkusan ini, bola kecil berwarna emas sebenarnya telah mulai runtuh, yang pada saat ini hal itu segera berubah menjadi benang-benang yang sangat banyak sebelum pada akhirnya secara perlahan mulai terbentuk menjadi sebuah lingkaran. Bagi seorang Lindong ini adalah tugas yang sangat rumit karena membutuhkan kontrol yang tepat dan juga akurat. Dan untung saja Lindong bisa dengan mudah mengontrol kekuatan pelahap. Oleh karena itu, sebuah kesalahan mungkin tidak akan terjadi. Transformasi dari energi roh Yuan untuk menjadi sesuatu yang lain itu membutuhkan proses yang cukup lambat. Hal itu benar-benar telah menyerap banyak energi Yuan dari Lindong. Tapi untung saja di tempat ini Lindong sudah mengonsumsi banyak energi emas nirwana, yang pada akhirnya energi Yuannya yang terkuras segera terisi kembali. Kekuatan pelahap milik Lindong terus menari-nari di atas gugusan energi roh Yuan, dan hal itu benar-benar terfokus padanya. Tidak lama kemudian, energi roh Yuan benar-benar mengalami sebuah transformasi yang sangat drastis, dan itu sebenarnya telah mengungkapkan ketajaman yang dimilikinya. Ketika Lindong pada saat ini terfokus untuk mengubah bentuk dari energi roh Yuan, di sisi lain, armor sisik naga yang ada di tubuh Lindong kini telah redup sepenuhnya, dan garis-garis retakan juga semakin melebar. Pada akhirnya membuat kulit dari Lindong benar-benar mengeluarkan darah yang cukup banyak. Mengetahui fakta ini membuat Lindong tersadar, yang kemudian dia berkata, sepertinya armor dari sisik naga hijau ini tidak akan bertahan lama lagi, karena sekarang Lindong telah benar-benar merasakan sakit yang luar biasa yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Hal itu membuat kening dari Lindong segera mengerut, karena Lindong masih tidak bisa menyangka, karena sebenarnya transformasi tubuh naga hijau yang merupakan pertahanan terkuat Lindong masih belum bisa menahan sepenuhnya tekanan dari tempat ini. Tapi hal itu tidak akan memudarkan keinginan Lindong untuk mengubah energi roh Yuan menjadi sesuatu yang lain. Lindong pun kemudian bergumam dengan lembut, aku harus cepat menyelesaikan hal ini. Setelah Lindong mengatakan hal itu, sebuah cahaya hitam benar-benar telah bergerak dengan kecepatan seperti kilat, yang pada akhirnya terus melakukan pemotongan pada energi roh Yuan, dan suara tebasan yang sangat banyak kini sebenarnya telah bergema di dalam seluruh dantian Lindong. Meskipun Lindong terus terfokus
pada pengubahan bentuk dari energi roh Yuan. Namun saat ini, dia juga merasa cemas di dalam hatinya. Dan tiba-tiba saja, sebuah cahaya kemasan yang sangat terang kini telah meletus di dantian dari Lindong. Dengan cepat, pikiran Lindong kini terfokus pada cahaya kemasan itu. Samar-samar, dia bisa merasakan sebuah kekuatan yang sangat tajam dan juga mengejutkan telah menyebar dari cahaya emas itu. Sebelum pada akhirnya, sebuah benda sekarang telah muncul dari dalam cahaya kemasan. Dan itu adalah cincin yang besarnya seukuran telapak tangan. Tapi cincin ini sendiri memiliki banyak sisik yang menonjol di sisi luar. Sementara ukiran naga kini juga terlihat di tepian cincin itu. Lindong pun merasakan aura yang sangat kuat yang terpancar dari cincin yang telah dia bentuk menggunakan energi roh Yuan. Hal ini membuat Lindong benar-benar terkejut, sekaligus kegembiraan muncul di hatinya. Yang bahkan ketika Lindong merasakan kekuatan dari cincin ini, dia benar-benar ketakutan akan energi yang telah dia pancarkan. Dan sesaat kemudian Lindong tersenyum. Kemudian dia mengatakan, ini adalah senjata yang sangat menakutkan yang telah dibentuk dari energi roh Yuan. Meskipun hal ini bukan harta karun jiwa, tapi kekuatannya pasti akan melebihi segel raungan langit naga hitam. Dan aku akan memberimu nama cincin naga Yuan. Setelah itu, cincin emas ini oleh Lindong ditempatkan kembali di dalam dantiannya. Dia akan menggunakan cincin ini ketika menghadapi lawan yang kuat. Dan seharusnya ketajaman dari cincin naga Yuan bisa langsung menembus pertahanan dari seorang Nirwana ke-7. Dan setelah menyelesaikan hal ini, Lindong pun bergumam, selanjutnya aku akan mengurus hal lain yang lebih penting. Setelah bergumam seperti itu, Lindong pun membuka matanya. Dan dia kemudian melihat energi emas nirwana yang sangat kental di depannya. Senyum di wajah Lindong mulai terbentuk dengan dibarengi darah yang terus mengalir dari dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba saja, Lindong pun kini merasakan bahwa kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuhnya sekarang telah melonjak. Dan pada titik ini, kemungkinan besar Lindong akan segera membuat terobosan untuk naik ke level Nirwana kelima. Retakan yang muncul di permukaan armor sisik naga hijau dari Lindong sekarang sebenarnya telah benar-benar menjadi semakin padat, yang pada akhirnya membuat sisik-sisik itu kini terus-menerus terkikis dan pecah. Dan pada saat Lindong melihat sisik naga hijaunya yang sebenarnya secara perlahan telah hancur, membuat wajah Lindong terlihat sangat serius. Tapi hal ini tidak membuat Lindong menjadi panik. Meskipun tekanan yang ada di sekelilingnya menjadi semakin menakutkan, tapi hal itu belum mampu memaksa Lindong sampai harus memutuskan untuk segera mundur dari tempat ini. Lindong pun tersenyum ketika melihat sisiknya semakin robek, yang kemudian dia berkata, aku ingin tahu seberapa mengerikan tekanan yang sebenarnya. Sebelum pada akhirnya, armor yang terbentuk dari sisik naga hijau telah benar-benar lenyap sepenuhnya. Dan tekanan yang sangat mengerikan langsung mengerumuni tubuh Lindong setiap incinya. Bahkan beberapa luka berdarah kini juga terbentuk di kulit tubuh Lindong. Ketika merasakan hal ini, Lindong pun segera melonjakkan energi pelahap dari batu simbol pelahap, yang pada akhirnya di seluruh tubuh dari Lindong kini terlihat pori-pori yang berwarna hitam, yang sebenarnya itu adalah pori-pori yang terbentuk dari kekuatan melahap. Di mana pada saat ini pori-pori hitam itu terus melahap energi emas nirwana yang begitu kental yang ada di sekeliling dari Lindong. Meskipun kekuatan pelahap Lindong ini sangat efektif, yang bahkan mampu melahap seluruh dunia, tapi hal itu bukanlah sesuatu yang bisa melahap sebuah tekanan di dasar sungai Pil ini. Dan tidak lama kemudian energi emas nirwana yang ada di sekeliling Lindong sebenarnya tanpa henti telah masuk ke dalam tubuh Lindong. Dan hal ini membuat energi emas nirwana semakin menyusut dan tambah menyusut. Sesaat kemudian aura yang sangat mengerikan mulai terpancar dari dalam tubuh Lindong. Dan akhirnya energi emas nirwana yang berada di dasar sungai Pil telah benar-benar dilahap habis oleh seorang Lindong. Tidak lama kemudian suhu di dalam tubuh Lindong meningkat secara pesat, yang pada akhirnya membentuk sebuah gelembung uap dari dasar sungai Pil ini. Energi panas dari dalam tubuh Lindong ini benar-benar telah membuat air di dasar sungai Pil ini menjadi mendidih. Dan fluktuasi kekuatan Yuan
juga semakin menyebar dari dalam tubuh Lindong, di mana hal itu sendiri terlihat seperti sebuah lahar. Jika dilihat dari situasi ini, maka orang-orang akan sangat tahu bahwa kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuh Lindong tidak dalam keadaan yang stabil. Karena hal ini merupakan indikasi dari kesengsaraan nirwana yang akan segera datang. Merasakan hal ini membuat Lindong sangat sadar bahwa dia sebenarnya akan segera mengalami kesengsaraan kelima nirwana. Dan dengan cepat, Lindong pun mengambil sikap duduk di dasar sungai Pil ini. Tidak lama setelah itu kekuatan Yuan yang sangat kejam segera merembes keluar dari dalam tubuh Lindong. Yang bahkan hal itu membuat tekanan yang sangat menakutkan di dasar sungai Pil ini tanpa sadar telah tersebar. Yang pada akhirnya membentuk wilayah beberapa kaki di sekitar tubuh Lindong. Kulit dari tubuh Lindong yang sekarang sudah berwarna merah. Hal itu membuat Lindong segera membuka matanya dan ekspresi gembira terpampang di raut wajah Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong pun berkata, "Akhirnya kesengsaraan nirwana ini datang juga. Aku telah menunggumu untuk waktu saat ini. Biarkan aku mengalami betapa menakutkannya kesengsaraan nirwana kelima ini." Setelah Lindong mengatakan hal itu, tangannya mulai membentuk sebuah segel dan matanya kini telah kembali ditutup rapat-rapat. Gelombang panas yang sangat menakutkan segera meletus dari dalam tubuh Lindong, dan hal itu segera menyebar ke segala arah, yang pada akhirnya menyebabkan sebuah ledakan-ledakan kecil yang ada di sekitar tubuh Lindong. Dan hal ini sangat jelas bahwa sebenarnya kesengsaraan nirwana kelima telah benar-benar datang. Meskipun di dasar sungai Pil ini fluktuasi energinya benar-benar kacau karena disebabkan oleh Lindong yang mengalami sengsaraan nirwana, tapi di permukaan sungai Pil masih terlihat tenang dan tentram, dan kadang-kadang hanya ada gelombang kecil yang menyebabkan energi nirwana segera menyebar dan memenuhi udara. Sementara di panggung pelatihan sendiri yang dekat dengan sungai Pil ini telah benar-benar dipenuhi dengan banyak orang. Saat mengetahui fakta bahwa sebenarnya Lindong telah berada di dalam dasar sungai Pil selama 11 hari, berita hal itu segera menyebar dengan cepat ke seluruh sektor Dao, dan hasilnya kegemparan benar-benar terjadi. Di dalam sektor Dao ini akan selalu ada beberapa murid elit yang akan menerima hadiah perendaman kepala di dasar sungai Pil. Namun di antara mereka saat ini, waktu terlama yang digunakan untuk bertahan di dasar sungai Pil adalah 8 hari. Dan itu dilakukan oleh individu paling menonjol dari generasi muda di sektor Dao yang bernama Ying Xiaoxiao. Tapi pada saat ini sebenarnya ada seseorang yang telah memecahkan rekor Ying Xiaoxiao. Hal itu membuat orang-orang yang ada di tempat ini kemudian berbincang. Lindong, dia sekarang telah memecahkan rekor dari kakak Ying Xiaoxiao. Apakah dia sebenarnya lebih mengerikan dari kakak Ying Xiaoxiao? Dan satu lagi, Lindong adalah murid baru yang belum lama bergabung dengan sektor Dao kita. Ketika berita itu menyebar luas, di panggung pelatihan ini sudah banyak orang yang datang, yang pada akhirnya mereka membentuk kelompok mereka sendiri, di mana pada saat ini 4 murid langsung senior yang paling terkenal dari Aula Sunyi sebenarnya juga telah datang ke tempat ini. Orang yang berdiri di kelompok paling kanan itu adalah seorang pria dengan tubuh yang sangat berotot, menggunakan pakaian serba abu-abu, dan wajahnya benar-benar memiliki wajah yang tegang tanpa senyuman. Dia adalah orang yang memancarkan aura paling menakutkan di antara murid senior langsung yang lainnya. Dan orang ini adalah Pang Tong. Sementara orang yang berada di sisi dari Pang Tong, dia adalah seorang pemuda yang memiliki fisik kurus dan kecil. Tatapan matanya terlihat sangat tajam, dan orang-orang yang melihatnya akan langsung bisa menilai bahwa orang ini memiliki kecerdasan yang tinggi, karena dia sebenarnya adalah senior kedua dari Aula Sunyi yang bernama Song Zhou. Dan di sebelah kiri Song Zhou sendiri kini telah berdiri seorang pria yang menggunakan pakaian berwarna merah. Wajahnya terlihat sangat dingin, sementara tangannya disilangkan di dada ketika dia menatap pada sungai Pil yang ada di depannya. Yang kemudian pria berbaju merah ini melirik ke belakang, yang pada saat ini di belakangnya ada Tong Chuan. Dan tanpa ragu-ragu, pria berbaju merah mengatakan, "Tong Chuan, kamu benar-benar menjadi orang yang tidak berguna, karena sebenarnya
kamu telah membiarkan bocah baru itu mendapatkan kesempatan untuk menerima perendaman kepala di dalam Sungai Pil. Selain itu, kamu juga dipukuli oleh seorang pemula. Benar-benar sangat memalukan mendapatkan perkataan seperti itu. Tong Chuan jawabnya, kakak Jiang Hao, kemampuan sebenarnya dari Lindong itu tidak selemah yang aku pikirkan, dan wajar saja jika aku kalah dengan dirinya. Mendengar perkataan dari Tong Chuan, Jiang Hao pun menanggapinya dengan santai. Sudahlah, aku tahu apa yang harus kulakukan, dan aku tidak membutuhkanmu untuk mengajariku saat ini. Bocah yang bernama Lindong itu mungkin memang terampil, tapi aku adalah Jiang Hao yang tidak mudah untuk diganggu. Aku benar-benar ingin melihat betapa sombongnya bocah itu. Bahkan jika dia memiliki kemampuan, dia tetap harus menunjukkan rasa hormat pada seorang senior besar. Ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Jiang Hao, Tong Chuan sekarang hanya bisa tertawa sambil menggelengkan kepalanya karena insiden dirinya dengan Lindong tanpa sadar telah membuat Jiang Hao menjadi emosi. Dan tiba-tiba saja seorang pemuda yang berada di barisan paling kiri, yang pada saat ini menggunakan pakaian putih dan merupakan anggota termuda dari mereka berempat, pada saat ini langsung menimpali perkataan dari Jiang Hao. Hei kakak senior Jiang Hao, orang baru ini sangat luar biasa. Dia bisa bertahan di dasar sungai selama 11 hari, dan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan olehku dan juga olehmu. Jika kamu ingin mengambil tindakan untuk memberi pelajaran pada bocah itu, maka kamu harus berhati-hati karena menabrak tiang besi itu rasanya sakit loh. Dan sebenarnya orang yang mengatakan hal ini adalah Fang Yun. Dia adalah senior termuda di antara keempatnya. Namun bakat dan juga kecerdasan dari Fang Yun benar-benar sangat menakutkan. Dan selama 2 tahun berada di aula sunyi ini, sebenarnya kekuatan dari Fang Yun sudah hampir mirip dengan senior Pang Tong. Ketika mendengarkan ucapan dari Fang Yun, tiba-tiba saja Jiang Hao menimpali. Kamu tidak perlu khawatir, aku hanya ingin melakukan pengujian pada kekuatan bocah itu. Karena sebuah kekuatan tidak bisa diukur hanya dengan kata-kata. Dan aku tidak menyangka bahwa kalian semua sekarang telah menutup diri untuk berkultivasi hanya karena kalian tertarik dengan pemandangan ini. Sepertinya kalian juga menganggap bahwa Lindong itu adalah sesuatu yang sangat penting. Mendengar hal ini, Fang Yun pun tertawa sebelum pada akhirnya dia mengatakan, seseorang memang harus ditanggapi dengan serius. Jika seseorang itu mampu bertahan dalam perendaman kepala di Sungai Pil selama 11 hari, dan kemungkinan pesaing kita untuk bisa mempelajari kitab suci penghancuran besar akan bertambah 1 orang lagi. Dan dulu senior Soutong, dia hanya berhasil bertahan selama 12 hari. Mendengar hal ini, tatapan mata dari Jiang Hao menjadi menyipit, dan di sana terlihat sebuah keseriusan. Tidak lama kemudian hembusan angin yang sangat kencang tiba-tiba bertiup dan melewati puncak gunung yang jauh, yang pada saat ini 2 bayangan telah turun dari langit dan mereka mendarat di atas pohon besar. Sementara tatapan 2 bayangan ini melihat ke arah Sungai Pil di tempat Lindong berada, dan mereka adalah Ying Xiaoxiao dan juga Ying Huan-Huan dari Aula Langit. Sesaat kemudian Ying Huan-Huan pun berkata, apakah orang itu belum muncul juga? Ini benar-benar mustahil. Apakah orang itu akan bisa mencapai hasil yang sama dengan senior Soutong? Bagaimana ini mungkin? Apakah ada keadilan di dunia ini? Bagaimana mungkin orang baru itu bisa menandingi senior Soutong? Mendengar suara itu, Ying Xiaoxiao pun menjawabnya dengan lembut. Bukankah itu adalah hal yang sangat bagus? Jika dia tidak muncul hari ini, maka dengan begitu hasilnya akan sama dengan senior Soutong. Setelah mendengar perkataan dari kakaknya, Ying Huan-Huan pun melongo sebelum memahami maksudnya. Yang kemudian Ying Xiaoxiao pun kembali berkata, Lindong telah bertahan selama ini karena tujuannya sebenarnya adalah sama dengan senior Soutong, dan hal itu adalah untuk menyerap semua energi emas nirwana yang ada di dasar Sungai Pil. Jika Lindong muncul ke permukaan hari ini, maka dia sebenarnya
hanya membutuhkan waktu 11 hari untuk bisa sepenuhnya menyerap energi emas nirwana yang ada di dasar sungai. Dan di masa lalu, senior Zoutong membutuhkan waktu 12 hari. Jika hal itu terjadi, maka sebenarnya Lindong lebih menakutkan daripada senior Zoutong yang telah dianggap sebagai seorang dewa di hati banyak murid. Ketika memikirkan hal ini, tiba-tiba saja Ying Huan kembali menatap ke arah Lindong dan dia bergumam dia harus melanjutkan dan juga tinggal di dasar Sungai Pil. Pada saat Ying Xiaoxiao akan menjawab perkataan dari Ying Huan, ekspresi di wajahnya tiba-tiba berubah. Dan dalam sekejap, Ying Xiaoxiao segera melihat ke arah Sungai Pil di tempat Lindong. Karena di sana, sungai yang pada awalnya tenang, tiba-tiba saja mulai mengeluarkan gelembung dan mendidih. Dan fluktuasi energi Yuan yang sangat menakutkan segera meletus dari tempat itu. Yang pada akhirnya, Ying Xiaoxiao menarik nafas dalam-dalam. Dan kemudian dia berkata, sepertinya masalah ini tidak akan berakhir seperti apa yang kau inginkan, Huan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan segera keluar dari dasar Sungai Pil itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.